pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Kritik dan esai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.12 menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. 4.12 mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Lalu, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi sebuah kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Berikut ini perhatikan peta konsep pembelajaran kita. Kritik dan esai. Lalu hal yang akan kita pelajari, pertama menganalisis kritik dan esai, yang kedua mengonstruksi kritik dan esai. Di dalam menganalisis kritik dan esai, ada dua hal yang harus kita kuasai. Pertama, kita harus menguasai sistematika kritik dan esai. Yang kedua, kita harus menguasai kaidah kebahasaan kritik dan esai. Lalu, di dalam mengonstruksi kritik dan esai, ada dua hal juga yang harus kita kuasai. Pertama, bagaimana cara menyusun kritik. Yang kedua, bagaimana cara menyusun esai. A. Sistematika kritik dan esai. Sistematika berarti susunan yang harus ada dalam sebuah kritik dan esai. Pertama, bagian di atasnya adalah pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, di tengah adalah bagian argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Lalu di dalam pernyataan pendapat atau tesis, apa yang dimaksud? Ini merupakan hasil penilaian terhadap suatu fenomena dan masalah. Kalau argumen biasanya merupakan penyajian data yang objektif dan alasan yang logis. Lalu penegasan ulang biasanya ini berupa ringkasan dan penegasan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. B. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kritik dan esai memiliki kaidah. Di antaranya adanya pernyataan persuasif, lalu adanya pernyataan fakta, adanya pernyataan komentar, adanya istilah teknis, dan adanya kata kerja mental. Pernyataan persuasif maksudnya ini pernyataan yang berupa ajakan. Kalau pernyataan fakta maksudnya pernyataan yang berupa bukti-bukti kebenaran. Pernyataan komentar adalah berupa kritik dan sanggahan. Lalu, istilah teknis adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pokok permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, kata kerja mental maksudnya kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Misalnya, mengingatkan, menegaskan, menentukan. Nah, itu kata kerja abstrak. Selanjutnya perhatikan C. Langkah-langkah menulis kritik dan esai. Apa saja? Pertama, merumuskan sebuah gagasan pokok. Kedua, mengembangkan gagasan pokok. Ketiga, merumuskan pikiran yang mendukung gagasan pokok. Keempat, menuliskan fakta-fakta yang menguatkan pikiran-pikiran tersebut.
Kelima, mengembangkan pikiran-pikiran fakta tersebut. Keenam, memadukan paragraf-paragraf dengan tepat dan memperhatikan kesesuaian dengan topik. Ketujuh, menyusun paragraf kesimpulan. Kelima, menyunting